daring Intan Nurainatul Sadiah dengan rekan saya Alfiana Rafsanjani. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai analisis keberadaan koperasi di Indonesia. Yang pertama ada sejarah koperasi di Indonesia. Di masa pemerintahan Orde Baru, koperasi mendapat dukungan secara penuh dari pemerintah. Saat itu, kedudukan koperasi di Indonesia semakin kuat setelah memperoleh badan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Secara garis besar, koperasi berdiri atas dasar dan partisipasi beberapa individu yang bertujuan menolong diri sendiri dan anggotanya. Di tahun 1896, Patih R. Arya Wirya Atmaja yang merupakan seorang pamong praja di daerah Purworejo mendirikan sebuah bank khusus untuk para pegawai negeri. Tujuannya untuk membantu para pegawai yang semakin menderita karena meminjam uang dan terbeban bunga sangat tinggi. Usaha Patih R. Arya Wirya Atmaja ini kemudian diteruskan oleh De Wolf van Westerhout, seorang asisten presiden Belanda. Dia bahkan sempat mengusulkan perubahan nama bank menjadi Bank Pertolongan, Tabungan, dan Pertanian setelah menyelesaikan kunjungannya ke Jerman di waktu cuti. Westerhout juga mengajukan perubahan bank tersebut menjadi koperasi. Tak berhenti sampai di situ, perjalanan koperasi masih terus berlanjut melalui peran Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dan juga Partai Nasional Indonesia. Keberlanjutan program ini tentu saja mengatasnamakan kesejahteraan masyarakat. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, koperasi mengadakan kongres untuk pertama kalinya. Perhelatan ini diadakan di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli tahun 1947. Perhelatan ini sukses menghasilkan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau disingkat SOKRI. Di tanggal itulah kemudian ditetapkan sebagai cikal bakal peringatan Hari Koperasi Nasional di negara kita. Saat itu Kongres Koperasi Indonesia yang diadakan di Bandung pada tanggal 17 Juli 1953 ini menghadirkan sebuah momen yang cukup besar. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Muhammad Hatta diangkat secara resmi sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hal ini tentu tak lepas dari kontribusinya dalam memberikan pemikiran tentang ekonomi dan dorongan untuk gerakan koperasi di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Alfiana. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Darin tadi. Berikut adalah pengertian koperasi. Jadi, pengertian koperasi sendiri ini diartikan sebagai badan usaha yang mempunyai anggota di mana setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan diambil karena berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Jadi keberadaan koperasi di Indonesia ini memiliki peran sangat penting bagi setiap lembaga dan anggota yang menjalankannya. Salah satunya untuk membangun perekonomian. Jadi berikut adalah beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Contohnya, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah dan terjangkau karena kegiatan usaha pertanian tersebut bisa menjadi lebih baik dan meningkat. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendapatan anggota. Nah, jadi meningkatkan pendapatan anggota ini semisal kalian menjadi anggota koperasi, berarti kalian bisa mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha.
di mana yang diperoleh koperasi sehingga kamu mendapatkan keuntungan. Nah, hal ini karena semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan diperoleh anggota tersebut. Kemudian yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran yang menjadi anggota koperasi Kehadiran koperasi di Indonesia ini diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. Karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak sekali pekerja untuk mengelola usahanya. Setiap orang juga bisa belajar mengelola keuangan dan mendapatkan penghasilan setiap bulan dari pengelolaan koperasi ini. Pada dasarnya, koperasi bisa memberi kesempatan kepada tenaga kerja yang menyerap sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi di sini koperasi berperan meningkatkan penghasilan para anggota koperasi dengan cara memperoleh penghasilan yang tinggi, kemudian akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk bisa bersaing dengan badan usaha lainnya. Kemudian yang kelima yaitu turut mencerdaskan bangsa. Nah, usaha koperasi ini bukan hanya untuk kegiatan di bidang material atau jasa saja, tetapi juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Dengan begitu, peran koperasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa juga sudah sangat terbukti dengan mengamalkan pengetahuan kepada anggota dan masyarakat sekitar. Nah, dari itu kita bisa melihat bagaimana hebatnya koperasi itu, peran koperasi di Indonesia. Kemudian yang terakhir, membangun tatanan perekonomian nasional. Nah, di mana koperasi ini sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dan dikembangkan oleh pemerintah. Perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi berarti juga bisa memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional. Mungkin cukup sekian video mengenai analisis peran koperasi di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.